Bapak Ibu, bukan sebuah kebetulan bahwa saya ini bekerja di sebuah rumah sakit ya. Dan saya di rumah sakit itu bekerja sebagai eh, case manager gitu ya. Dalam arti bahwa semua yang terjadi di sakit yang berkaitan dengan kepuasan pasien dan perkara-perkara yang timbul adalah ada di dalam lingkup pekerjaan saya gitu ya. Satu hal yang percayakan. Jadi bisa dikatakan kalau ada perkara pasti ada saya di dalamnya gitu ya. Bukan saya pembuat perkara Bapak Ibu, tapi tugas saya di sana adalah supaya perkara yang terjadi di rumah sakit itu tidak sampai menyebar luas dan tidak sampai meledak besar gitu ya. Nah, Amin. Bapak Ibu, hari ini saya melihat bahwa pekerjaan iblis akan dunia ini semakin gencar, semakin membabi buta gitu ya, semakin mengerikan gitu ya. Saya ini tinggal di sebuah kota yang nggak besar. Saya tinggal di sebuah kota kecil di Bojonegoro di Jawa Timur, Bapak Ibu ya. Nggak terlalu besar kotanya. Tetapi kemarin, baru kemarin, ada satu peristiwa yang Tuhan tunjukkan di depan mata saya gitu ya. Seorang anak muda yang bersekolah usia 16 tahun. Dan lebih parah, beberapa waktu sebelumnya ada anak yang berusia 13 tahunan, 12-13 tahun datang ke rumah sakit tempat saya bekerja dan didapati seorang pemudi ini dengan usia yang masih ya, gitu ya. Bayangkan Bapak Ibu ya, saya ini juga punya dua anak perempuan gitu ya, sudah cukup besar. Tapi begitu saya mendengar hal ini, saya sebagai seorang ibu juga turut sedih, turut menjerit gitu ya. Ibunya berbicara dengan kami dengan tertatih-tatih gitu ya, dengan menangis dengan sedih gitu ya. Nah, kami mendengar hal itu di kota yang kecil itu satu hal yang wah dulu nggak ada, di kota kecil tuh nggak ada. Mungkin kalau di kota besar itu sudah jadi makanan harian ya. Tapi kalau di kota kecil, di daerah kecil itu menjadi satu hal yang mengerikan Bapak Ibu ya. Ternyata kejahatan-kejahatan yang dulu hanya terjadi di kota-kota besar, kota metropolitan gitu ya. Ternyata kejahatan-kejahatan seperti ini juga sudah merambah ke kota-kota kecil gitu ya. Cukup cukup membuat kami merasa iba akan hal ini. Lalu Tuhan tunjukkan Bapak Ibu bahwa demikianlah iblis itu semakin hari semakin bekerja untuk merusak anak-anak muda ya. Karena iblis pun tahu bahwa anak-anak muda itu punya potensi yang sangat besar di dalam kehidupan kekristenan ya. Anak-anak muda itu punya potensi untuk dipakai Tuhan bergerak pada hari-hari kesudahannya ini. Ya, kita ketahui bahwa dunia ini semakin hari semakin jahat aja gitu ya, semakin ada aja kejahatan-kejahatan yang baru, kejahatan-kejahatan yang sampai kita tidak pernah pikirkan, tidak pernah nyana gitu ya. Dan Bapak Ibu, kita juga mesti berhati-hati bahwa serangan iblis, serangan setan si jahat akan generasi-generasi muda itu juga tidak luput. Atau kita ada kemungkinan untuk keluarga kita juga diserang oleh setan iblis. Anak-anak kita bisa menjadi sasaran empuk si iblis gitu ya. Untuk dia boleh mengalihkan anak-anak muda ini dari keselamatan kepada kehancuran. Bapak Ibu, seberapa banyak kita mendengar bahwa orang tuanya rutin rajin untuk ikut persekutuan, untuk ikut pelayanan, bahkan mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Tapi kita dapati bahwa anak-anak mereka, bahkan anak-anak kita jatuh ke dalam dosa, gitu ya. Dan hari-hari ini saya diteguhkan oleh Tuhan melalui salah seorang dari anak laki-laki saya, gitu ya, bahwa berhati-hatilah engkau di dalam eh, menjadi pelayan Tuhan gitu ya. Jangan engkau menempatkan dirimu seperti hamster gitu ya. Kalau Bapak Ibu punya cucu atau punya anak yang masih kecil kan biasanya mereka suka minta hamster gitu ya. Yang lucu, yang warna gitu ya, lalu diletakkan di dalam kandang yang imut, kandangnya pasti lucu berwarna-warni gitu ya. Dan kita suka kasih dia mainan-mainan, hiasan-hiasan supaya enak dipandang gitu ya. Dan jangan-jangan kehidupan kekristenan kita atau kehidupan pelayanan kita sama seperti hamster itu.
bahwa kita ini hanya ingin dilihat indah, hanya ingin memuaskan hasrat orang lain dan hasrat diri kita sendiri. Kita hanya ingin untuk sibuk dengan pelayanan kita sendiri. Mohon maaf, mungkin kita sibuk untuk pelayanan di gereja kita sendiri, bagaimana caranya menarik, bagaimana panggung itu dihias dengan indah, bagaimana ada sound system yang baik dan menarik, supaya ada jemaat yang tinggal tenang, yang tinggal dengan apa namanya, dengan penuh kenikmatan menikmati ibadah yang sedang dikerjakan. Bapak Ibu, hal ini menegur saya sendiri bahwa seorang atau seekor Abraham, ya, dia suka bergerak aktif. Hamster itu kan suka bergerak aktif, Bapak Ibu ya. Kita kalau lihat hamster itu kan suka gitu, karena dia nggak pernah duduk diam. Dia kan suka pola gitu ya. Dia suka mainan yang muter-muter, dia suka naik, terjun ke bawah, dia lapar makan, dia haus minum, muter-muter lagi, sibuk dengan kehidupannya sendiri, hanya untuk memuaskan hasratnya sendiri, hanya untuk terlihat indah di pemandangan orang, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, hal ini menegur saya, untuk saya secara pribadi dan keluarga saya, kelompok saya, untuk kita kembali kepada hakikat Tuhan memanggil kita. Nah, puji Tuhan, saya juga boleh diberikan kesempatan oleh Tuhan tinggal di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara, orang-orang hebat yang Tuhan sudah pilih untuk tinggal di dalam pelayanan Gloria Misi ini ya. Ada ribuan anak-anak yang dipercayakan di daerah-daerah. Saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa saya diizinkan oleh Tuhan ada di dalam pelayanan anak-anak muda ini. Puji Tuhan sekali. Dan saya bisa melihat bahwa ada begitu banyak anak-anak yang dikelola, anak-anak yang diajari, anak-anak yang sudah diletakkan di dalam suatu wadah yang bagus. Bapak Ibu, satu hal yang sangat memberkati untuk diri saya pribadi, tinggal bersama Bapak Ibu Saudara di dalam Gloria Misi ini ya. Saya bisa belajar banyak Bapak Ibu Saudara mengelola anak-anak, mendidik anak-anak di dalam Tuhan. Nah, saya pikir ini benar waktunya Bapak Ibu untuk kita ini bergerak aktif di dalam dunia yang semakin jahat ini. Bergerak aktif. Karena mau tidak mau, setiap kita akan mendapatkan imbasnya kalau kita tidak benar-benar menempatkan diri kita ini di dalam keaktifan pekerjaan Tuhan. Saat kita ini terlena di dalam pelayanan kita, saat kita ini terlena di dalam kenikmatan pelayanan yang sudah Tuhan yang sedang kita kelola, tapi kita lupa untuk bergerak secara aktif, maka kita akan hanyut. Saya pernah mengalami Bapak Ibu bahwa sewaktu-waktu saya ini menyibukkan diri saya dan suami di dalam pelayanan. Kami melayani orang sakit, kami pergi ke sana untuk belajar, belajar ya. Tapi satu hal saya melupakan bahwa saya juga harus membentuk anak-anak saya tetap tinggal takut akan Tuhan. Sewaktu-waktu saya mendapatkan satu pukulan melalui anak saya, di mana anak saya jatuh dan saya benar-benar terpukul. Dan Tuhan ingatkan, engkau melayani banyak orang di luar sana, tapi engkau melupakan sendiri anakmu untuk tidak kau dekatkan kepada Tuhan. Ya. Kami berdoa bersama. Di dalam keluarga kami berdoa bersama. Kami melakukan perjamuan kudus bersama. Tetapi kami tidak membentuk anak-anak kami. Dengan begitu tidak mengerami anak-anak kami. Seolah-olah saat kami sudah melakukan pelayanan ke sana kemari, lalu kami mempercayakan anak kami kepada Tuhan Yesus, lalu itu akan berjalan dengan mulus-mulus saja, ternyata tidak. Jadi setiap kita sebagai orang tua harus benar-benar mengerami anak kita di dalam kasih, mengerami anak-anak kita di dalam firman Tuhan. Nah, ada begitu banyak yang anak-anak sudah percayakan kepada chapter demi chapter Bapak Ibu. Dan pagi ini saya rindu berdoa, saya rindu untuk kita semua boleh belajar. Satu peristiwa di mana Paulus boleh mendidik satu pribadi yang bernama Timotius itu begitu dengan indahnya. Sehingga Timotius pun yang sebagai anak yang masih belasan tahun, Tuhan membentuknya, memakainya
untuk satu pekerjaan yang luar biasa yang kalau kita pikir tidak mungkin dikerjakan oleh anak-anak pada masa yang saat ini 12-13 tahun dia sudah dibentuk sedemikian rupa oleh Paulus untuk melayani jemaat-jemaat. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita belajar mengenai Paulus, saya rindu untuk kita kembali mengingat-ingat mengenai mujizat pertama yang Tuhan Yesus kerjakan di pernikahan di Kana. Bapak Ibu, ini peristiwa yang sangat mengagumkan ya, di mana Tuhan Yesus pada pernikahan itu mengadakan mujizat yang pertama. Tapi di balik itu Bapak Ibu, bukankah ada satu hal yang kita juga perlu cermati bersama? Sebelum Yesus melakukan mujizat mengubah air menjadi anggur, ada satu peristiwa di mana Maria yang sebagai ibunya Tuhan Yesus mempercayakan hal ini kepada Tuhan Yesus. Ada kolaborasi atau ada kerjasama atau ada perintah yang dikerjakan oleh Maria kepada Yesus untuk Yesus mengerjakan satu hal ini. Bapak Ibu coba bayangkan jika saat itu Maria tidak berkata kepada Yesus dan tidak berkata kepada orang-orang yang bekerja di dapur itu untuk menyediakan air di dalam tampungan, apakah Yesus akan tetap mengerjakan mujizat itu? Ya, menurut saya belum tentu. Nah, saat itu Yesus diperintahkan oleh ibunya untuk mengerjakan sesuatu. Yesus bahkan Maria bahkan memerintahkan kepada orang-orang di dapur itu dan berkata, kerjakanlah apa yang dikatakan oleh anakku ini. Bapak Ibu, hal ini mengisyaratkan bahwa anak-anak muda perlu untuk kita dampingi. Anak-anak muda perlu untuk berkolaborasi dengan kita. Atau bisa dikatakan kita sebagai orang tua harus berkolaborasi atau harus bekerja sama dengan anak-anak muda untuk mereka boleh mengerjakan perkara-perkara yang besar. Nah, dari peristiwa pernikahan di Kana ini, Bapak Ibu, kita boleh belajar bahwa kita sebagai orang tua yang telah dipertetapkan Tuhan, dipercayakan Tuhan untuk mengasuh baik anak kandung kita sendiri maupun anak-anak asuh di dalam chapter kita, untuk kita ini membawa mereka masuk ke dalam satu perkara yang besar. Nah, Bapak Ibu, mari kita belajar. Ada beberapa hal yang saya boleh rangkumkan mengenai bagaimanakah cara Paulus saat itu mendidik seorang Timotius, anak belia, anak remaja, anak yang masih muda, gitu ya, untuk dia bentuk, dia didik, dia jadikan satu pribadi yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ya, pada 1 Timotius dan 2 Timotius ada dalam kedua kitab ini total ada 10 pasal yang kita bisa baca dengan perlahan, kita bisa mengerti dengan perlahan bagaimanakah cara-cara yang dipakai Paulus untuk ia boleh mendidik Timotius pada saat itu ya. Bapak Ibu nanti mungkin saat di rumah tuh boleh dibaca dengan perlahan karena menurut saya dua pasal ini akan jadi satu hal yang menguatkan kita yang telah dipercayakan anak-anak di chapter demi chapter untuk kita ini juga tidak hanya memberikan bantuan dana kepada mereka, memberikan kebutuhan demi kebutuhan, atau mungkin kita memberikan kesenangan kepada mereka, gitu ya, memberikan hiburan, memberikan mereka sesuatu yang belum pernah mereka nikmati sebelumnya. Tetapi terlebih daripada hal itu, saya yakin dan percaya bahwa Gloria Misi juga punya misi untuk mereka juga boleh menikmati kasih setia Tuhan. Ya, nah Bapak Ibu, bahkan untuk mungkin anak-anak asuh yang mereka mohon maaf belum mengenal Tuhan, itu menjadi satu PR gitu ya, itu menjadi satu beban untuk setiap kita supaya mereka juga mendapatkan hal-hal rohani mengenai keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Ada 10 pasal di sana dan kita boleh baca perlahan-lahan gitu ya, dan itu akan sangat memberkati karena saya sangat terberkati mengenai dari 10 pasal dari 1 Timotius dan 2 Timotius ini mengenai bagaimanakah Paulus mengerami yang namanya Timotius itu di dalam masa remaja belianya dan bagaimanakah Paulus ini membentuk Timotius itu menjadi satu pribadi yang kuat di dalam Tuhan ya. Baik Bapak Ibu, yang pertama adalah bagaimanakah Paulus ini memberikan pengajaran yang benar
kepada Timotius. Ya, dikatakan di sana Bapak Ibu di dalam 1 Timotius, eh, kita tidak akan baca karena ayatnya banyak. Saya akan coba untuk perlahan saja menyampaikan. Di dalam 1 Timotius 1, ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11, bagaimanakah Paulus ini mengajarkan kepada Timotius seolah-olah diberikan pagar gitu ya, seolah-olah diberikan batas terlebih dahulu oleh si Paulus supaya Timotius ini tidak terjebak oleh pengajaran-pengajaran sesat, tidak terjebak kepada pengajaran-pengajaran yang tidak benar gitu ya. Bahwa di sana dikatakan eh, Paulus ini memberikan nasihat demi nasihat kepada Timotius, ya, supaya apa? Supaya Timotius ini tidak terjerat ke dalam ajaran-ajaran yang sesat. Bapak Ibu, kita ketahui bersama pada masa ini adalah masa di mana media online itu terbuka luas untuk semua golongan, ya. Tidak ada batasan-batasan untuk kita belajar mengenai satu hal. Bahkan tidak ada batasan untuk kita ini belajar mengenai kebenaran firman Tuhan di dalam media sosial. Nah, ada begitu banyak. Sewaktu-waktu anak laki-laki saya ini bertanya mengenai bahasa roh gitu ya. Saya juga agak-agak kaget gitu. Begitu anak laki-laki saya ini, saya punya anak laki-laki yang ketiga itu dia kritis di dalam segala hal ya. Sewaktu-waktu dia bertanya kepada saya, Mama, kenapa orang Kristen berbahasa roh? Gitu ya. Kenapa orang Kristen berbahasa roh? Dan apa fungsi bahasa roh? Gitu ya. Apakah bahasa roh itu bisa sesat? Gitu ya. Jadi tahu-tahu dia ini pada sore hari dia bertanya begitu. Gitu ya. Saya yakin dia dapat itu dari media sosial. Karena setelah saya jelaskan pada dasar ayatnya, apakah bahasa roh itu ya, dia menyanggah saya gitu ya dengan apa namanya dengan filsafat gitu ya. Bapak Ibu, hal itu mengingatkan kepada saya bahwa saat ini betapa media sosial itu bisa menjadi sarana belajar yang baik dan tidak baik, menjadi sarana belajar mengenai kebenaran firman yang benar dan tidak benar. Puji Tuhan anak saya bertanya kepada saya mengenai hal itu, mengenai bahasa Arab. Bagaimana kalau dia tidak tanya gitu ya, dan dia rame sendiri apa yang dia pelajari di media sosial itu mengenai firman Tuhan, dia rame sendiri, kemudian dia kembangkan sendiri tanpa bimbingan daripada orang tua atau bimbingan dari uh, apa namanya ayah rohani mereka gitu ya. Apa yang terjadi? Hal itu akan sangat mengerikan Bapak Ibu. Karena anak-anak muda begitu dengan leluasa mereka boleh membuka media sosial. Bahkan kita ketahui di media sosial, di YouTube, di berbagai media sosial, firman-firman Tuhan saat ini dengan begitu bebas dibicarakan. Mereka boleh membicarakan firman Tuhan itu tanpa batas. Ya. Mereka boleh membicarakan firman Tuhan itu baik sesuai dengan apa yang mereka telah pelajari dan bahkan mereka boleh membicarakan firman Tuhan di media sosial itu sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, gitu, Bapak Ibu ya. Nah, menjadi satu hal yang kita perlu cermati, kita perlu perhatikan, kita perlu memberikan pagar demi pagar, pengajaran-pengajaran yang benar, pengajaran-pengajaran firman yang benar kepada anak-anak muda yang ada di dalam otoritas kita. Nah, di dalam ulangan diceritakan bahwa dimanapun engkau berada, sedang terbaringkah, sedang engkau berjalan, bepergian, bicarakanlah firman Tuhan itu kepada keluargamu, kepada anak-anak, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, demikian pula saat itu Paulus juga mengajarkan kepada Timotius untuk dia memberikan satu pagar, gitu ya. Berhati-hatilah engkau terhadap ajaran-ajaran sesat. Nah, Bapak Ibu, saudara sekalian, seberapa haus anak-anak muda yang ada di dalam lingkup kita ini untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Saat-saat ini begitu menjelaskan ya, bahwa ada kelompok anak-anak muda di dalam ibadah mereka mengundang untuk apa namanya eh, mungkin pendeta atau mungkin ibu rohani, bapak rohani untuk bicara pada kelompok mereka, berbicara Tuhan. Lalu pada awalnya mereka berkata, Bu, Bapak nanti share firmannya jangan lama-lama ya. 5 menit atau 10 menit aja cukup.
gitu ya. Dan itu menjadi satu indikasi bahwa anak-anak muda masa-masa yang tidak punya haus dan lapar untuk belajar mengenai firman Tuhan. Seolah-olah firman Tuhan itu menjadi makanan yang membosankan mereka, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu mari kita juga belajar. Saya juga belajar untuk mulai saat ini saya juga memberikan pagar-pagar pengajaran itu kepada anak-anak saya, gitu ya, kepada anak-anak kandung saya, anak-anak asuh yang Tuhan percayakan, anak-anak di chapter-chapter, gitu ya, dan menjadi satu hal yang indah untuk mereka kenang sepanjang masa saat mereka ini diajarkan kebenaran firman Tuhan, gitu ya. Nah, Bapak Ibu, saya ingat bahwa di chapter Blora yang saat ini ada di Ungaran, ada sekian banyak anak yang Tuhan percayakan di sana, gitu ya. Dan ada satu jadwal yang rutin untuk mereka harian itu membaca firman Tuhan, harian untuk mereka membicarakan firman Tuhan. Bahkan oleh Bapak Purnomo diterapkan ya satu hal yang mungkin agak mengerikan bagi yang lain. Kalau anak itu melakukan satu hal yang melanggar kebenaran, melanggar peraturan yang sudah dipertetapkan, mereka diwajibkan untuk menyalin kitab, ya, bukan menyalin ayat, ya, bukan menyalin ayat, tapi menyalin kitab. Ya. Ada suatu waktu saya ingat seorang anak muda di chapter Blora melakukan satu kesalahan yang cukup fatal di sekolah, gitu ya. Dan seingat saya dia dihukum untuk menyalin 5 dari kejadian keluar 5 kitab itu dia harus salin. Bapak Ibu, suatu waktu setelah bertahun saya ketemu dengan anak itu ya. Kemudian ditanya, ingat nggak kamu bahwa kamu pernah disuruh untuk nyalin 5 kitab? Dan dia bilang ingat, karena itu sangat membekas di dalam hati, gitu ya. Dan dia sampaikan, kalau dia waktu itu tidak diminta untuk menyalin 5 kitab, maka kemungkinan dia akan melakukan kesalahan yang sama, gitu ya. Dan kemudian saat dia menyalin kitab, dia lebih memahami apa isi dari kitab itu, gitu ya. Ini satu hal yang mengerikan Bapak Ibu ya, bahwa di dalam penghukuman yang diberikan, pengajaran yang diterapkan, gitu ya. Nah, ini jadi PR untuk kita semua yang sebagai orang tua, juga sebagai pengasuh pada chapter demi chapter untuk kita ini mengajarkan, memberikan pengajaran yang benar kepada anak-anak kita gitu ya, supaya masa ini, waktu ini, dunia ini tidak menggerus anak-anak kita, tidak membawa mereka jauh daripada firman, tetapi mari kita berikan mereka dasar-dasar kebenaran firman, dasar-dasar pengajaran yang benar. Sehingga saat mereka mendengarkan satu hal yang sesat, yang tidak benar, mereka akan dengan cepat menolak itu, gitu ya, karena mereka sudah mendapatkan pengajaran yang benar. Gitu. Kemudian yang kedua, teladan yang diberikan oleh Paulus kepada Timotius adalah berdoa. Itu ada di dalam 1 Timotius 2, 1 Timotius 1, 1 Timotius 2, Timotius 2 ayat 1. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Paulus di dalam pelayanannya, perjalanan pelayanannya, mengiring akan Tuhan, dia mengajarkan kepada Timotius untuk berdoa. Bapak Ibu, mari saya juga cek kepada anak-anak saya, ya 4 anak, 2 masih tinggal dengan saya gitu ya, yang 2 Tuhan izinkan untuk jauh dari kami di seberang sana. Saya juga senang untuk mengoreksi anak-anak saya dengan tiba-tiba meminta mereka untuk berdoa. Saat berkumpul, saat makan, atau mungkin di saat kerumunan kita sedang ada di dalam kelompok, saya suka dengan tiba-tiba menunjuk anak saya gitu untuk berdoa gitu ya. Dengan tujuan apa Bapak Ibu? Secara saya pribadi dengan tujuan bahwa apakah mereka bisa berdoa. Seberapa banyak anak-anak muda yang saat ini diminta untuk ayo berdoa yuk, lalu bilang jangan saya, dia aja, aduh saya nggak bisa gitu ya. Nah, mari kita belajar untuk membawa anak-anak kita ini senang untuk berdoa di dalam segala hal. Karena tanpa berdoa, anak-anak tidak akan mendapatkan kedekatan bersama dengan tuannya. Saat ini media sosial kembali sedang merajalela. HP, bangun tidur, anak-anak pasti sudah ribut dengan HP. Bahkan mereka berkata lebih baik saya tidak jajan daripada
data saya mati daripada saya nggak punya kuota, hidup saya hampa gitu ya. Anak-anak muda sering begitu, kalau nggak ada kuota lebih baik nggak jajan. Hidup mereka seolah-olah kalau nggak ada HP itu agak-agak kacau gitu ya. Nah, apakah kehidupan doa anak-anak kita ini terdistract oleh hal-hal seperti itu gitu ya? Dan ini menjadi PR bagi semua anak, semua orang tua. Saya yakin bahwa semua orang tua punya PR yang sama seperti saya. Bahwa anak-anak kita ini begitu menikmati gadgetnya, begitu menikmati game online-nya, begitu menikmati pertemanan mereka, sehingga seolah-olah mereka ini lupa bahwa mereka punya Tuhan yang harus mereka jaga kedekatannya melalui berdoa. Bapak Ibu, mari kita belajar pagi ini untuk kita kembali meng-cross-check anak-anak kita, anak-anak asuh kita, apakah mereka juga tinggal di dalam doa yang Paulus sudah ajarkan kepada Timotius untuk boleh membentuk Timotius ini menjadi anak yang kuat di dalam Tuhan ya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, di dalam 2 Timotius 1 ayat 13 saya akan bacakan ya, karena ini satu ayat yang indah sekali di dalam kita boleh mengerjakan anak-anak muda di dalam ladang Tuhan. Saya akan bacakan 2 Timotius 1 ayat yang ke-13. 2 Timotius 1 yang ke-13. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu, Paulus memberikan teladan kepada Timotius di dalam pengerjaannya, di dalam pelayanannya, di dalam kehidupan beribadah. Bahkan dikatakan di dalam 1 Timotius 2 kelanjutan yang berdoa itu bagaimana Timotius diajarkan oleh Paulus bagaimana cara berdandan sebagai seorang lelaki dan perempuan, bagaimana engkau harus hidup berdampingan dengan orang tua, bagaimana engkau harus mengajar orang tua, bagaimana engkau bisa menjadi pemimpin yang baik. Semua itu sudah diteladankan oleh Paulus kepada Timotius. Sehingga dikatakan bahwa peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh. Bapak Ibu, seberapa banyak kita yang sudah diberikan kepercayaan sebagai orang tua kita ini memberikan teladan kepada anak-anak untuk kita untuk dikerjakan oleh anak-anak kita. Kalau kita mau menghendaki anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang penuh dengan doa, tentu mereka akan melihat orang tuanya doa enggak gitu ya. Kalau kita ingin melihat anak-anak kita, anak-anak asuh kita itu anak-anak yang bisa menolak apa yang jahat yang disodorkan, apakah kita sebagai orang tua juga berlaku hal yang seperti itu? Ataukah kita ingin membentuk anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang teguh di dalam iman, teguh di dalam pengharapan? Apakah mereka melihat itu di dalam sosok kita, gitu ya? Saya sering ngobrol dengan teman-teman saya di dalam kelompok pendalaman firman, gitu ya. Saat engkau mau melihat orang tua itu bagaimana, lihatlah anaknya bagaimana. Karena anak itu adalah miniatur daripada orang tua, gitu ya. Kalau anak ini berulah A, pasti orang tuanya juga berulah A. Kalau anak ini berwarna pink, maka orang tuanya pun akan berwarna pink. Demikian pula Bapak Ibu, mari kita juga bersama-sama memberikan contoh dan teladan yang baik. Anak-anak tidak perlu dikasih omongan yang banyak, karena anak-anak itu tidak suka diomeli, apalagi zaman-zaman sekarang itu Bapak Ibu. Anak-anak itu tidak suka diomeli banyak-banyak, itu tidak suka. Mereka lebih suka diberikan contoh gitu ya. Salah satu contoh aja misalnya, terkait habis makan harus cuci piring. Nah, kalau anak-anak saya ajari gitu ya, lalu di meja ada piring kotor, dia pasti akan senang dengan nunjuk, itu piring siapa? Dan belum dicuci, gitu ya. Tapi beda jika orang tua ini membiasakan diri untuk mencuci piring setelah makan, anak-anak itu akan ikut, gitu ya. Dan tidak perlu banyak ngomong. Satu contoh lagi Bapak Ibu, saya ini kalau di rumah tidak suka pintu kamar mandi itu terbuka dan lampu nyala. Saya tidak suka gitu ya. Dan itu saya sudah terapkan kepada anak-anak saya. Awal-awal saya terapkan itu, saya selalu ngomel gitu ya, karena mama-mama biasa ya suka ribut gitu ya.
Begitu mereka dari kamar mandi, saya sengaja tunggu di depan pintu. Lalu kalau mereka lupa matikan, lupa tutup, lalu saya ngomel, ayo, masa tutup pintu aja nggak bisa, matikan lampu aja nggak bisa. Saya suka ngomel begitu ya. Sewaktu-waktu saya jenuh dengan apa namanya, suatu waktu saya jenuh kalau saya mesti ngomel terus ya, hanya perkara kecil gitu ya. Dan itu waktu saya jenuh lalu saya bilang kepada diri saya sendiri, saya akan diam, saya akan cuek gitu ya. Udah dimatiin ya nggak apa-apa, dibuka ya nggak apa-apa gitu. Saya akan cuek karena itu bikin hati merongkol gitu ya, bikin hati jengkel gitu ya. Sewaktu-waktu saya ada di titik itu dan saya biarkan. Tapi Bapak Ibu, beriring dengan waktu, anak saya setiap keluar dari kamar mandi, dia secara otomatis matikan dan tutup pintu tanpa saya banyak ngomong. Demikian pula anak-anak pada masa yang saat ini, dia tidak suka banyak ngomong, tidak suka dimarahi, tidak suka. Tapi cukup dengan memberikan teladan, memberikan contoh saja, mereka akan secara otomatis meniru. Karena itu sudah naluri anak-anak, dia akan meniru orang tuanya, gitu ya. Mungkin ada anak-anak yang kalau marah itu suka tunjuk-tunjuk tangan, gitu ya. Pasti di rumah kalau orang tuanya marah, dia suka tunjuk-tunjuk tangan, gitu ya. Nah, mari Bapak Ibu kita jadi teladan. Seperti Paulus waktu itu juga memberikan teladan kepada Timotius mengenai apapun yang harus dikerjakan, ajaran-ajaran apa yang harus diajarkan. Sehingga Timotius ini menjadi suatu pribadi atau satu contoh yang bagus untuk anak-anak muda boleh diterapkan di dalam kehidupan kekristenannya ya. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, Paulus memberikan pengajaran kepada Timotius di dalam pembentukan karakter. Bapak Ibu ya, Timotius dibentuk oleh Paulus untuk mempunyai karakter yang benar, karakter yang baik, karakter yang sesuai dengan karakter Kristus. Bapak Ibu, hari-hari ini, anak-anak muda pada zaman yang sekarang, karakternya begitu dialihkan sedemikian rupa sehingga sangat-sangat jauh daripada kebenaran dan mereka merasa bahwa itu baik aja, mengikuti perkembangan zaman. Mereka merasa baik-baik saja. Salah satu contoh misalnya, menundukkan kepala saat mereka melewati orang tua yang sedang duduk bersama, bahkan mungkin berkata permisi, memberikan senyum, itu menjadi satu hal yang sangat-sangat langka saat ini, gitu ya, sangat langka. Mereka mengucapkan terima kasih, itu pun menjadi sangat langka. Bapak Ibu, mari kita contoh bagaimana Paulus ini mendidik Timotius untuk dia tinggal di dalam karakter yang baik. Ya, saya akan coba cepat untuk bacakan Bapak Ibu ya. Ada beberapa ayat, namun saya akan coba bacakan di dalam 1 Timotius 3. Dikatakan di sana mengenai syarat-syarat jadi penilik jemaat. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tidak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan cinta uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani, dihormati oleh anak-anaknya, gitu ya. Dan ada ayat yang mengatakan, satu ayat yang mengatakan, saya lupa catat ya di mana itu, bahwa dikatakan Paulus pun mengajarkan kepada Timotius untuk menjadi satu pribadi yang dikenal baik oleh orang. Dalam memilih pelayan-pelayan Tuhan waktu itu untuk melayani orang-orang miskin dikatakan, pilihlah pelayan Tuhan yang dikenal baik oleh Tuhan, oleh orang, dikenal baik oleh orang. Nah, Bapak Ibu, mari hal ini juga menjadikan pelajaran bagi kita semua untuk kita boleh membawa anak-anak kita, anak-anak asuh yang Tuhan percayakan untuk mereka boleh tinggal di dalam kebenaran yang Tuhan sudah sediakan dan sudah diberikan contoh pula oleh Paulus dalam ia mempersiapkan seorang Timotius menjadi satu pribadi anak muda, seorang belia yang begitu luar biasa di pemandangan Tuhan dan Tuhan pakai dengan luar biasa untuk keperluan jemaat dan untuk keperluan masyarakat saat itu.